Pilkada serentak 2024 akan dihelat secara nasional dalam beberapa pekan. Pemirsa, berbagai dinamika dan juga polemik terjadi secara nasional terkait bagaimana salah satunya adalah faktor sigi lembaga-lembaga survei yang cukup berbeda, kemudian juga bagaimana para tokoh yang bersaing di beberapa provinsi secara ketat, hingga yang paling terbaru adalah bagaimana video Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap salah satu paslon yang diusung oleh Kim Plus di Jawa Tengah yang menuai berbagai respon dari publik. Pemirsa, bersama saya Andi Rezaldi, kita akan membahas terkait dengan berbagai hal soal Pilkada serentak 2024. Inilah sorotan utama selengkapnya. Pemirsa, Sinpo TV di sorotan utama kali ini menjelang Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Ini sejumlah lembaga survei sudah mulai mempublikasikan hasil surveinya di masing-masing wilayah. Terutama wilayah yang cukup besar dalam kontestasi Pilkada kali ini, di mana ada Jakarta, kemudian ada Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga yang menarik saat ini adalah terkait dengan Pilkada Sumatera Utara. Dan yang menjadi sorotan kali ini juga, nanti kita akan membahasnya bagaimana terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini secara terang-terangan mengungkapkan dukungannya kepada salah satu paslon di Pilkada 2024. Dan untuk membahasnya terkait dengan bagaimana dinamika politik di Pilkada serentak kali ini, kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali berjumpa lagi Bang Ab, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Andi bagaimana? Alhamdulillah sehat Bang Ab. Bang Ab, ini melihat dinamika yang terjadi, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana hasil lembaga survei beberapa yang mengeluarkan atau mempublikasikan hasil survei mereka. Ini kalau melihatnya di beberapa daerah ini ada sedikit perbedaan antara lembaga survei yang satu dengan yang lainnya. Kalau Bang Ab bisa menjelaskan ini faktor apa yang menjadi pembeda ini Bang Ab? Iya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Andi, memang dalam waktu dekat kita Indonesia akan melakukan perhelatan kontestasi kekuasaan di masing-masing daerah, yaitu tepatnya pada 27 November, di mana kalau kita hitung rentang mundurnya, Mas Andi, per hari ini berarti waktunya tinggal tersisa sekitar 2 pekan atau 14 sampai 15 hari lagi. Tentu waktu yang tersedia ini bukan waktu yang panjang bagi para kontestan yang akan bergumul dalam perebutan kekuasaan di masing-masing daerah, karena waktu dengan hanya 14 sampai 15 hari ini merupakan waktu yang sangat pendek untuk mungkin mengeksekusi program yang belum dilakukan atau mengupgrade tingkat elektabilitas dan popularitas. Tentu ini bukan waktu yang pendek, tapi di tanggal 27 ini nanti juga akan menjadi penentu. Semua warga masyarakat Indonesia akan berkumpul di satu titik guna menentukan keputusan siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi masing-masing kepala daerah. Dan ini nanti akan menjadi perhelatan terbesar kedua di tahun 2024 terkait dengan sirkulasi kekuasaan dan siapa nanti yang akan diberikan amanah oleh rakyat terkait untuk mengambil kebijakan politik secara formal. Nah, melihat yang ditanyakan Mas Andi tadi, karena memang ini adalah sebuah kontestasi yang akan menentukan jalannya kekuasaan selama 5 tahun ke depan, bahkan sangat penting untuk para kontestan di tingkat nasional guna mempersiapkan untuk kontestasi berikutnya di 2029, maka konfigurasi hasil dari Pilkada 27 November nanti menjadi kunci utama terkait bagaimana nanti semua partai politik atau para politisi untuk memampankan atau merengkuh kembali amanah masyarakat terkait dengan kekuasaan politik. Dan entry point pertama, pijakannya adalah 27 November ini akan menjadi situasi yang sangat penting bagi para politisi nasional guna mengokohkan kembali program ide gagasan mereka untuk dipersiapkan menuju Pilpres Pileg 2029.
Nah, mengingat pentingnya konfigurasi hasil dari pilkada ini, maka tidak cukup mengherankan bagi saya ketika kemudian di beberapa wilayah yang tadi disebutkan Mas Andi, bahkan yang turun adalah kingmaker tingkat nasional Hmm. begitu. Terutama misalnya yang kalau kita lihat ada dua wilayah yang kingmakernya turun langsung untuk mendukung pasangan calon masing-masing. Yang paling kita lihat kontestasinya itu cukup apa namanya cukup signifikan. Kingmaker harus turun gunung langsung ke daerah tersebut adalah Pilkada Jawa Tengah. Di sana tiga kingmaker langsung turun secara langsung. Calon yang didukung oleh PDIP, Bu Mega sempat sepekan harus tinggal di Jawa Tengah untuk memastikan komando pemenangan terhadap calon yang didukung oleh PDIP bisa terpilih. Kemudian di calon yang salah satu calon yang didukung oleh Kim, ada plusnya juga itu Hmm. Pak Jokowi bisa hadir di sana. Kemudian yang terakhir adalah dukungan yang kemudian menjadi diskursus hangat terkait Pak Prabowo yang mengharapkan pemilih-pemilih di Jawa Tengah akan mengarahkan dukungannya terhadap Lutfi dan Taj Yassin. Saya memahami ini karena memang apa namanya konfigurasi hasil dari Pilkada 27 November ini akan menjadi poin penting langkah pijakan sebagai persiapan untuk menuju 2029. Selain Kingmaker yang turun gunung, Mas Andi, pertanyaan Mas Andi tadi juga sebagai implikasi dari ketatnya persaingan di 6 wilayah yang Mas Andi sebut tadi. Oke. Yang paling kentara adalah Jawa Tengah, yaitu terkait perbedaan hasil survei. Meskipun di Jawa Tengah tidak ada perbedaan hasil survei, tapi di antara salah satu 6 wilayah yang Mas Andi tersebut, DKI Jakarta bahkan membelah lembaga survei untuk memberikan dissenting result atau perbedaan hasil stigi yang mereka lakukan yang ini tumpang tindih di antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Bahkan kemudian sampai menyeret asosiasi yang menaungi lembaga-lembaga survei ini untuk melakukan sidang kode etik yang meskipun hasilnya juga sidang kode etik ini juga masih cukup dipertanyakan karena apa yang disampaikan ke publik dalam proses penyelidikannya, penyidikannya juga kurang memadai. Hanya apa namanya mengandalkan hasil laporan tanpa harus nanti memverifikasi bagaimana pengumpulan datanya dan lain-lainnya. Nah, kalau melihat dinamika ini memang cukup kita melihat politisi-politisi nasional menggunakan berbagai instrumen untuk bisa merengkuh kemenangan di terutama 6 wilayah besar yang tadi Mas Andi sebut. Nah, perbedaan-perbedaan ini saya lihat Mas Andi hanya sebagai implikasi, salah satu implikasi terhadap ketatnya persaingan yang seolah-olah pilkada ini udah rasa-rasa pilpres untuk persiapan 2029 gitu Mas Andi. Jadi implikasinya jadi cukup banyak. Salah satunya adalah pembelahan pendapat lembaga survei yang dilakukan dalam waktu yang sama, penelitiannya, metodologinya juga sama, tapi hasilnya 180 derajat berbeda. Nah, ini saya melihat sebagai sebuah ketatnya kontestasi sebagai pijakan awal untuk menuju 2029, Mas Andi. Siap. Bang Ab, ini kan kalau tadi Bang Ab bilang ini karena faktor persaingan ketat, kemudian juga sampai di beberapa wilayah, salah satunya terkait dengan Jawa Tengah, ini menurunkan kingmaker. Kingmaker ini pada turun gunung seperti itu dalam tanda kutip Bang Ab. Tapi apakah terkait dengan metode pengambilan sampel, ini juga mempengaruhi dari hasil survei itu gak sih Bang Ab? Ya, sebetulnya survei itu Mas Andi, selain ada apa selain apa namanya hasil terkait dengan Ya. terlepas dari hasil yang sekarang menjadi diskursus dan polemik di publik ini, saya akan mencoba untuk memberikan apa namanya sedikit pengalaman saya terkait apa namanya di pengalaman saya selama hampir 18 tahun terakhir ini bergelut di dunia penelitian, khususnya survei persepsi publik. Jadi survei ini Mas Andi sebetulnya cukup erat kaitannya jika memang harus dilakukan dengan ketat dan dilakukan dengan metodologi yang benar, itu memang membutuhkan effort yang berlebih. Itu kenapa kemudian survei ini berbiaya sangat mahal. Nomor satu yang paling harus diperhatikan adalah menyelesaikan dalam step konseptual. Apa itu?
pemilihan primary sample unitnya harus tepat, kemudian tidak mudah mengganti PSU atau primary sampling unit yang sudah terpilih, yang itu memang secara konseptual dipersiapkan biasanya di kantor. Kemudian bagaimana nanti menyusun pertanyaan-pertanyaan, formulasi pertanyaan ini harus dites beberapa kali sampai itu bisa dijadikan ukuran yang memang valid untuk bisa memberikan penilaian terhadap suatu persoalan. Jadi untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam survei pun ini tidak boleh gegabah. Secara konseptual ada petunjuknya, ada metodologinya, ada uji reliabilitasnya. Kemudian nanti kalau memang ini dipandang sudah sangat reliable, baru kemudian ini nanti akan didistribusikan untuk menjadi instrumen penelitian. Tapi apakah hanya hal ini yang penting? Tidak juga, Mas Andi. Ada variabel kedua yang begitu penting juga, yang nanti jika variabel pertama sudah cukup mapan, akan tapi variabel kedua ini nanti juga tidak dilakukan secara benar dan malah dilakukan secara serampangan, hasilnya juga sangat-sangat tidak valid. Apa itu? Kemampuan relawan-relawan atau interviewer yang akan membantu peneliti untuk turun ke lapangan. Meskipun nanti secara konseptual instrumen surveinya sudah dilakukan secara ketat dan sangat memadai, akan tetapi nanti eksekusi di lapangannya dikerjakan oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman di sektor itu atau bahkan orang baru, dalam proses nanya juga dia masih belum punya apa namanya rekam jejak yang memadai, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap validitas hasil penelitian yang dilakukan. Nah, terkait dengan perbedaan ini, mungkin ada di dua hal ini. Mungkin secara konseptual sudah bisa dilakukan dengan benar, akan tetapi di sektor nanti pengumpulan data lapangannya tidak dilakukan secara benar. Karena kalau saya lihat misalnya perbedaan dua lembaga survei, saya sebut aja langsung, Lembaga Survei Indonesia dan Poltreking, dua-duanya memakai metodologi penelitian yang sama, yaitu multi-state random sampling, di mana untuk bisa melakukan ini secara sahih, banyak tahapan random yang harus dilakukan. Bahkan mungkin ada sekitar 5-6 tahap, di mana memilih provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa dilakukan apa namanya randomnya secara konseptual di tingkat pusat, biasanya di kantornya sendiri. Akan tapi di lapangan nanti untuk interviewer yang nanti sampai menanyakan kuesioner itu ke responden, masih ada 5 tahap lagi yang harus dilakukan untuk random. Apa itu? Memilih kelurahan, memilih RW, memilih RT, RT sudah ketemu, memilih kakak sudah ketemu, nanti memilih orang-orang yang akan kakak perempuan, kakak laki. Ini harus di random lagi untuk memilih responden, dan responden yang terpilih seandainya nggak ada di rumah harus ditunggu. Seketat itu untuk melakukan survei jika memang dilakukan secara benar. Itu kenapa survei biayanya menjadi relatif lebih mahal. Mahal. Tapi kalau dua variabel ini kemudian sudah dilakukan secara benar, Mas Andi, masih ada harus variabel ketiga. Survei itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Data yang dikumpulkan boleh. Nanti kalau seandainya ternyata realitas itu, namun metodologi ini sudah dilakukan dengan ketat, kemudian salah, nggak ada persoalan dalam dunia sains. Akan tetapi akan cukup sangat berbahaya jika kemudian variabel ketiga ini ada. Apa itu? Bohong. Jangan-jangan nanti hasil yang dipublikasikan ke masyarakat ini bukan hasil yang benar-benar diperoleh dari dua tahap yang sudah dilakukan secara benar ini. Dan kalau ini yang terjadi, maka betul-betul ini kalau meminjam konsep dari pendekatan konsep terkait orang yang menjual kehormatan untuk segebok uang atau ditukar dengan materi, ini yang disebut sebagai perilaku prostitut, Mas Andi, atau pelacur dalam bidang intelektual di lembaga survei. Dan ini bagi saya sangat-sangat disesalkan, karena ini akan membuat citra lembaga survei makin terjerembab di tengah citra yang sekarang memang sudah tidak begitu mapan. Baik. Yang melekat di lembaga-lembaga survei, Mas Andi. Bang Ab, ini kan tadi Bang Ab sempat menjelaskan, ini yang paling parah adalah ketika ada lembaga survei yang melakukan pembohongan publik terhadap hasil surveinya. Kalau Bang Ab sendiri menilainya, ini impact-nya akan seperti apa nanti jika memang beberapa lembaga survei ini melakukan pembohongan publik? Tadi kalau Bang Ab jelaskan tadi,
ini akan menjatuhkan citra dari lembaga survei. Tapi apa impact yang akan berpengaruh kepada masyarakat, khususnya bagi pembangunan nasional, Bang Ab? Tentu jika kemudian apa yang dikemukakan Mas Andi tadi itu benar-benar dilakukan oleh lembaga survei, ini sangat buruk risikonya bagi masyarakat. Ini akan menjadikan masyarakat terombang-ambing dalam ketidakpastian, mana data yang harus pegang dan mana yang harus tidak dipegang. Karena sebetulnya Mas Andi ya, lembaga survei itu bagi publik akan sangat berarti jika kemudian data-data yang dikemukakan oleh lembaga survei itu sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Survei bisa mendeteksi persoalan-persoalan apa yang sedang dilingkupi publik, yang nantinya ini akan menjadi bahan penting bagi calon-calon kepala daerah untuk menyusun program dan ide gagasan terkait ketika nanti mereka-mereka terpilih ini apa yang harus kita selesaikan pertama kali yang persoalan-persoalan yang sedang melingkupi publik. Nah, hal-hal yang semacam ini sebetulnya cukup baik. Yang kedua juga, survei jika dilakukan dengan benar akan membuat masyarakat terdidik secara rasional. Nah, jika kemudian ini diterabas oleh lembaga-lembaga survei, maka ini akan menimbulkan situasi ketidakpastian di masyarakat, akan memperkeruh suasana yang terjadi, akan mempertajam polarisasi di antara masing-masing pendukung calon yang akan berkompetisi, dan ini nanti akan berujung pada gaduh politik yang akan bisa mengganggu stabilitas nasional. Dan tentu kondisi-kondisi ini jika memang itu dilakukan oleh lembaga survei, betul-betul ini tidak beradab dan tidak beretika. Saya sebagai salah satu penggiat di sektor ini cukup mengutuk keras terhadap perilaku-perilaku yang semacam ini. Karena saya dulu juga pernah mengalami, Mas Andi, konseptual yang tadi saya jelaskan itu sudah saya susun secara mapan, tiba-tiba dalam sektor pengumpulan data lapangan tidak memadai, saya bahkan harus kemudian mengembalikan semua budget yang diberikan oleh klien untuk bisa terus menjaga kredibilitas, karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikumpulkan oleh teman-teman yang saya mintain bantuan di lapangan, dan ini kemudian tidak jadi saya publikasikan ke ranah publik karena itu sangat berbahaya. Hal ini cukup mencederai pendekatan akademis, dan ini juga sangat tidak baik untuk pendidikan politik masyarakat. Dan yang kedua, ini sangat bisa berpotensi untuk menimbulkan gaduh politik yang nanti stabilitas nasional akan bisa terganggu, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini menarik kalau membahas soal artinya lembaga survei dimanapun itu, melakukan survei apapun itu, artinya integritas ini menjadi yang paling utama, karena impact-nya ketika melakukan pembohongan publik, ini impact-nya bisa kemana-mana, Bang Ab, seperti itu ya. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi, Bang Ab, tapi kita harus terpotong jeda dulu. Pemirsa tetap di Sorotan Utama. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Dalam program kali ini, pemirsa masih bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, ini kalau kita mencermati dari 6 provinsi yang kita soroti pada sorotan utama malam hari ini kalau kita bisa melihat ada persaingan yang cukup ketat, Bang Ab. Kalau di Jakarta itu ada RK versus Pram, seperti itu. Kemudian kalau untuk di Banten ini ada Andra Sony dan juga Airin. Kalau untuk di Jawa Barat ini kan masih dinamis lah ya, 4 paslon, faktor 4 paslon mungkin. Kemudian kalau untuk di Jawa Tengah ini ada Lutfi Andika, kemudian di Jawa Timur ini meskipun 3 paslon tapi ini sudah mulai terlihat kejar-kejaran elektabilitasnya, ada Hovifah dan juga Risma. Kemudian kalau di Sumatera Utara ini ada Bobi dan juga Edi. Kalau mencermati dari konstelasi yang berjalan di 6 wilayah ini, seberapa penting perebutan kekuasaan di 6 wilayah ini, Bang Ab? Ya, sebagaimana sudah kita singgung tadi di depan, Mas Andi ya, bahwa 6 wilayah yang saat ini Mas Andi kemukakan tadi, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap wilayah-wilayah yang lain, akan tetapi memang 6 wilayah ini sangat strategis. Ya. Kalau kita deteksi Mas Andi, dalam DPT misalnya, 6 wilayah ini representasi dari 60% DPT secara nasional. Kita tahu DPT kita yang paling tinggi itu adalah Jawa Barat, sekitar 17%-an, kemudian Jawa Timur itu sekitar 15%-an, kemudian Jawa Tengah itu 14%-an. 3 wilayah ini memang tempat tertumpuknya semua DPT dari seluruh Indonesia. Dan jumlahnya di atas 50% ini, Mas Andi. Kemudian wilayah-wilayah yang lain, DPT nomor 3 yang paling besar di antara 6 wilayah tadi yang Mas Andi sebut adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara itu 5%, kemudian diikuti DKI Jakarta 4%, dan Banten itu 4%. Namun kalau kita lihat secara konstelasi persaingan, praktis di 6 wilayah ini saya mendeteksi calon-calon yang diusung oleh Kim relatif tidak banyak mendapatkan tantangan serius kecuali di 3 wilayah. Kalau kita lihat misalnya di Jawa Barat, sepertinya Deddy Mulyadi yang didukung oleh Kim yang dimotori oleh Partai Gerindra, dan Deddy Mulyadi juga merupakan politisi Partai Gerindra. Survei terakhir kalau kita rujuk dari berbagai lembaga kredibel, sepertinya potensinya sangat besar untuk bisa memenangi pada 27 November nanti. Kemudian kita bergeser ke Jawa Timur. Hovifah sepertinya juga secara elektabilitas masih cukup mapan, angkanya masih di atas 60-70% dari beberapa lembaga. Ini tentu dengan sudah mepetnya waktu yang akan dihelatnya pada 27 November, hanya tinggal 2 pekan, tentu sepertinya untuk wilayah seperti karakter Jawa Timur tidak akan mudah untuk bisa cepat membalikkan keadaan elektabilitas. Kemudian kita bergeser, Jawa Tengah ini memang yang sudah kita bahas tadi Mas Andi. Survei-survei awal memang posisi Andika Perkasa sebagai calon yang didukung PDIP masih tertinggal waktu itu dengan Pak Lutfi dan Taj Yassin. Akan tetapi kemudian ketika kingmakernya sudah turun gunung, yaitu Bu Mega, bahkan sempat beberapa pekan harus berdiam diri di Jawa Tengah untuk melakukan komando pemenangan terhadap Pak Andika, maka kemudian saya melihat hal ini menjadi perubah tingkat elektabilitas. Saya lihat turunnya Bu Mega dengan ada instruksi yang cukup ketat membuat persaingannya sudah semakin mepet, meskipun dalam beberapa survei Pak Lutfi dan Taj Yassin masih relatif lebih unggul dibanding Pak Andika. Nah,
Ini kemudian melihat karena tren yang bisa tersalip ini, dua tokoh besar kingmaker dari King turun gunung gitu. Pak Jokowi juga diharapkan untuk bisa memberikan endorse kepada Pak Lutfi dan Taj Yassin pun secara terang-terangan seperti yang dikemukakan oleh Mas Andi tadi, Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memberikan dukungan lewat video yang diunggah langsung oleh akun resmi dari dua pasangan Pak Lutfi dan Taj Yassin. Nah, kalau ini nanti akan coba kita elaborasi lebih khusus. Kita bergeser untuk di Sumatera Utara. Sumatera Utara sepertinya meskipun banyak dinamika dan diskursus serta gimmick politik yang terjadi, elektabilitas sampai detik ini masih ada di Bobi Nasution. Untuk Pak Edi Rahmayadi juga angkanya masih cukup tebal untuk Iya. perbedaannya. Nah, kita bergeser lagi nanti ke wilayah mana? Banten. Nah, kalau Banten ini agak cukup unik, sepertinya calon dari Kim kalau merujuk hasil survei terakhir, memang posisinya masih tertinggal dari Airin Rahmidiani. Kemudian, nah yang paling agak membuat situasi politik nasional sedikit kemudian menoleh kembali ke pilkada adalah pilkada DKI Jakarta. Di awal-awal, Ridwan Kamil Suswono ketika baru dipasangkan, kemudian ada calon yang diusung oleh PDIP selain calon independen yaitu Mas Pramono Anung dan Rano Karno, itu selisihnya cukup tebal. Akan tetapi dalam waktu 2 pekan, 3 pekan itu kemudian ada beberapa lembaga survei yang kemudian terbelah gitu. Ini juga saya melihat indikator memang persaingan Jakarta sebagai halaman depan Indonesia menjadi kunci total terkait bagaimana muka para politisi akan tetap tengadah ketika wilayah ini bisa dimenangkan. Karena secara nasional, DKI Jakarta bisa menjadi rute passing tercepat untuk meniti karir politik tertinggi sebagai untuk menjadi presiden. Kita tahu Pak Jokowi sebelum menjadi presiden singgah dulu di DKI. Mas Anies kemarin meskipun masih kalah dari Pak Prabowo tapi pernah singgah di DKI. Ini kemudian menjadi poin penting kenapa DKI sampai kemudian para politisi ini meng-hire lembaga survei untuk bisa mempengaruhi opini publik agar bisa mendukung dirinya gitu. Itu kenapa variabel ini yang saya lihat sebagai variabel terpenting lembaga survei ini bisa terbelah. Ketemunya kepentingan lembaga survei sebagai organisasi yang mengambil profit, kemudian dengan kepentingan politisi yang ingin selalu berorientasi terhadap kepentingan-kepentingan jangka pendek, ketemu ini Mas Andi. Akhirnya proses lacur politik bisa terjadi. Saya tidak tahu mana yang melakukan ini di antara beberapa lembaga survei yang sekarang berbeda hasil surveinya. Akhirnya variabel ketiga yang semestinya menjadi pegangan penting lembaga survei yaitu pendekatan ilmiah yang terus mengedepankan prinsip value free, bebas nilai atau tidak memasukkan unsur subjektivitas dalam penelitiannya diabaikan. Akhirnya proses lacur politik ini terjadi, itu yang kemudian membuat saya deteksi dari beberapa lembaga survei, 2 lembaga survei sekarang memenangkan pasangan Pramdul dan beberapa lembaga survei lainnya itu memenangkan RK Suswono. Saya sebut aja, saat ini dari lembaga-lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasil surveinya terkait DKI Jakarta, Litbang Kompas memberikan skor penelitian SIGI mereka terhadap keunggulan pasangan Rano Karno yang meninggalkan sekitar 4% perbedaannya dengan RK Suswono. Kemudian yang kedua, LSI, ya lembaga survei Indonesia, bukan lingkaran survei Indonesia. Lembaga survei Indonesia juga menangan Rano Karno. Kemudian beberapa lembaga survei yang lain, misalnya kita lihat PPI yang dikomandani oleh Adi Prayetno, kemudian Poltreking oleh Mas Hanta Yuda, kemudian ada beberapa lembaga lain lagi yang kemudian itu posisinya juga memenangkan RK Suswono. RK Suswono, lingkaran survei Indonesia. Meskipun angkanya tipis, lingkaran survei Indonesia yang juga akronimnya adalah LSI itu menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono masih berada sedikit di atas Rano Karno. Nah,
perbedaan-perbedaan yang semacam ini saya lihat karena memang adanya tarik ulur yang sangat kuat terhadap kepentingan siapa yang akan memenangkan DKI Jakarta. Tentu kondisi-kondisi ini jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang cukup rasional, maka Pilkada DKI Jakarta sampai detik ini memang kita agak cukup sulit nanti siapa yang akan berpotensi lebih besar untuk menjadi pemenang. Akan tetapi sebetulnya Mas Andi ya, kalau untuk DKI Jakarta, saya melihat belum ada variabel yang cukup signifikan yang awalnya di bulan September, semua lembaga survei itu memberikan gap yang cukup kuat terhadap pasangan RK dan Pram. RK Suswono dan Pram Dul ini, gap elektabilitasnya cukup tebal. Akan tetapi hanya dalam waktu 2 pekan ini cukup drastis. Bahkan lembaga survei Indonesia sendiri, bulan September itu menempatkan pasangan RK Suswono di angka 51%. Kemudian setelah debat pertama, lembaga survei Indonesia itu tingkat akumulasi penurunan pasangan RK Suswono ini cukup drastis gitu. Saya membaca hasil surveinya juga belum menemukan variabel apa yang sebegitu kuatnya bisa membuat tren turun pasangan RK Suswono. Akan tetapi di waktu bersamaan sebetulnya poll tracking itu ketika September masih di angka 50% keunggulan elektabilitasnya untuk pasangan RK Suswono. Akan tetapi setelah debat malah poll tracking menempatkan elektabilitas RK di angka 51%. Tentu hal-hal yang begini akan makin memusingkan publik. Akan tetapi belum ada penjelasan memadai terkait kenapa ini bisa terjadi. Untuk ini terkerek cepat, ini kemudian decline secara cepat gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebagai seorang yang bekerja dalam ranah lingkup akademik harusnya bisa dijelaskan secara lebih detail dan lebih rasional. Bahkan sidang kode etik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menaunginya juga saya baca tidak terlalu memadai untuk bisa menjelaskan lembaga A melakukan kesalahan apa, lembaga B melakukan kesalahan apa. Tentu ini juga akan makin memperkeruh suasana ketidakpercayaan terhadap lembaga survei. Meskipun demikian Mas Andi, kita akan cukup tunggu nanti tanggal 27 November. Tentu ini ada menjadi garis finish terkait vonis yang akan diberikan masyarakat terhadap lembaga-lembaga survei yang secara akurasi proyeksi karena menerabas prinsip-prinsip ilmiah akan mendapatkan mosi ketidakpercayaan yang berlebihan di kalangan publik. Dan sejarah membuktikan bagi mereka yang melakukan survei tidak menggunakan pendekatan secara ilmiah dan yang cukup ketat, kemudian ada perbedaan yang cukup bisa membelah dan dikotominya cukup tajam, ternyata dalam perjalanannya mereka secara alamiah akan tidak lagi dipercaya publik dan dengan sendirinya akan mengalami kematian. Sandi. Baik, Bang Ab, ini kan ada perbedaan dari lembaga survei. Ini terlepas dari perbedaan yang terjadi, siapa yang melakukan pembohongan. Tapi yang menarik adalah kalau tadi penjelasan Bang Ab dan kita melihat beberapa hasil lembaga survei, ini kan pasangan dari Pram dan Rano ini menyusul hasil survei atau elektabilitas dari RK Suswono ini dalam beberapa pekan. Sebenarnya faktor apa yang menjadi Pram dan juga Rano ini mampu mengejar survei elektabilitas dari RK dan Suswono? Padahal kalau kita melihat selain dari popularitas hingga elektabilitas, faktor apa sebenarnya yang harus dilakukan RK dan Suswono untuk mempertahankan kepemimpinan elektabilitasnya di survei hasil survei, Bang Ab? Nah, saya sayangnya belum melakukan riset secara pribadi ya Mas Andi ya untuk Pilkada DKI Jakarta ini, sehingga saya untuk menjawab variabel apa yang membuat pasangan RK Suswono itu decline total seperti terekam dalam surveinya Lembaga Survei Indonesia. Kemudian kalau kita lihat faktor apa yang membuat RK Suswono ini malah bahkan bisa melejit dari 47-48% menjadi 51% di survei poll tracking, kita agak cukup menjadi bimbang. Karena saya sendiri belum melakukan survei, kemudian kita disuguhi oleh dua data yang sangat berbeda 180 derajat oleh dua lembaga yang mengklaim dirinya sebagai lembaga SIGI yang sangat kredibel selama ini. Nah, inilah salah satu implikasi ketika pendekatan-pendekatan ilmiah diterabas, pendekatan-pendekatan yang mengedepankan prinsip value free yang kemudian ini dicederai, ya begini nih hasilnya. Akan tetapi kalau saya jawab berdasarkan pengalaman saya Mas Andi ya, memang di Jakarta ini pemilihnya mayoritas rasional.
volatilitas atau apa namanya, naik turunnya elektabilitas itu bisa sangat cepat terjadi. Akan tetapi variabelnya juga harus dipantik oleh trigger yang sangat kuat. Nah, selama September sampai Oktober setelah debat kedua, saya melihat memang belum ada variabel yang cukup signifikan yang bisa mengubah tingkat elektabilitas pasangan calon ini secara drastis begitu. Akan tetapi kemudian itu tiba-tiba terekam di survei. Di beberapa survei, baik itu yang kemudian apa namanya memberikan pandangan kenapa ini elektabilitas turun secara drastis, kemudian juga ada penaikan sedikit, variabelnya yang cukup lebih rasional itu adalah variabel yang memang bisa memberikan angka yang cukup mengangkat dalam konteks itu. Akan tetapi apapun itu kemudian kalau kita baca hasil surveinya Lingkaran Survei Indonesia, angkanya sekarang mepet. Nah, ada 3 perbedaan hasil survei ini yang kemudian membuat saya agak cukup bertanya-tanya. Sebetulnya, apakah kalian ini sudah mempertaruhkan kredibilitas hanya untuk perilaku lacur politik atau lacur intelektual yang kalian lakukan? Bahkan ini adalah perilaku prostitut. Nah, ini yang kemudian masih apa namanya agak terngiang-ngiang di pikiran saya. Ini siapa yang melakukan kebohongan? Tapi lagi-lagi Mas Andi, sepengalaman saya, untuk DKI Jakarta, saya terlibat di Pilkada 2017, juga sebelumnya juga saya terlibat. Memang tidak ada variabel yang cukup bisa membuat naik turun volatilitas elektabilitas itu secara drastis jika tidak ada apa namanya fenomena atau fakta-fakta politik yang ekstrim terjadi begitu. Kalau kita lihat di 2017 misalnya, kita tidak berbicara Ahok, kita membicarakan tentang Anies dan AHY. Waktu itu secara survei sebetulnya Mas Anies itu selalu ada di urutan terbawah begitu. Akan tetapi 2 pekan menjelang pemilihan ada variabel penting di mana istana kemudian waktu itu diwacanakan bertempur dengan Cikias, segala sesuatu diumbar oleh kedua pihak untuk saling menyerang. Yang tidak ikut berperang waktu itu cuma Mas Anies waktu itu. Terus bekerja di lapangan, akhirnya ketika istana berhasil untuk dalam tanda kutip mereduksi elektabilitas Mas AHY, kemudian pemilih Mas AHY ini tidak lari ke Pak Ahok, tapi larinya ke Mas Anies. Nah, Pak Anies waktu itu mendapatkan blessing yang cukup baik terhadap tergerusnya elektabilitas Mas AHY yang kemudian pemilih-pemilih yang awalnya sudah ada di ranah Mas AHY ini tidak kemudian ke Pak Ahok tapi malah pindah ke Mas Anies. Itu kenapa kemudian Mas Anies bisa lolos ke putaran kedua. Padahal di survei dinamikanya Mas Anies itu dari pertama nyalon sampai H-2 3 pekan itu surveinya masih selalu berada di urutan ketiga. Nah, volatilitas yang terjadi ini kalau saya lihat dan amati di Pilkada 2024 ini sejatinya tidak cukup signifikan, kecuali memang dalam beberapa pekan terakhir ini persaingan antara Bu Mega dan Pak Jokowi terus mengkerucut dan banyak didiskursuskan oleh media. Akan tetapi juga variabel ini belum saya jumpai di hasil penelitian-penelitian yang disuguhkan. Apakah itu variabelnya? Tapi kalau saya melihat agak rasanya dari 51% kemudian turun menjadi 38 kalau nggak salah atau 34 ini dengan variabel yang hanya terjadi di polemik di media sepertinya kok agak cukup perlu dipertanyakan Mas Andi. Baik, Bang Ab, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dan kita akan tunggu sebenarnya tanggal 27 siapa yang melakukan kebohongan publik, siapa yang benar seperti itu ya Bang Ab pada intinya. Bang Ab, kita akan lanjutkan bagaimana terkait membahas Pilkada 2024. Nanti kita akan lanjutkan, pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di ibu kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, pemirsa. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi kita sudah membahas beberapa wilayah, beberapa daerah terkait dengan pilkada, terkait bagaimana dinamika lembaga survei. Tapi kalau yang menjadi menarik terkait dengan pilkada serentak 2024, tadi sempat kita singgung di awal di segmen pertama dan kedua, terkait bagaimana Kingmaker turun gunung, Bang Ab. Khususnya di pilkada Jawa Tengah. Ini ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga turun di sana. Kemudian juga yang baru-baru ini diposting oleh salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah, Cagup Ahmad Lutfi. Ini memposting soal dukungan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira kalau melihat dua Kingmaker ini turun, salah satunya adalah terkait dengan Jokowi juga ikut turun di sana mendukung salah satu paslon. Seberapa efektif ketika Kingmaker ini turun dalam meningkatkan elektabilitas dan juga meningkatkan kemungkinan menang di pilkada di Jawa Tengah khususnya, Bang Ab? Ya, dua wilayah, salah satunya Jawa Tengah memang menjadi perhatian serius bagi politisi-politisi tingkat nasional. Selain Jawa Tengah ada DKI Jakarta. Kita tahu calon yang diusung Kim kemudian soan kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi terkait untuk mungkin berharap mendapatkan efek ekor jas terkait baiknya pamor yang dimiliki oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Di Jawa Tengah bahkan Kingmaker-nya seolah-olah ini menjadi pertarungan serius yang akan mempertaruhkan segalanya. Bu Mega yang agak biasanya cukup jarang turun langsung terhadap kontestasi kepala daerah, bahkan sepekan harus berdiam diri di Jawa Tengah untuk memastikan pasangan yang didukung yaitu Pak Andika Perkasa bisa memenangi kontestasi. Pun demikian halnya dengan Lutfi dan Taj Yassin, dua tokoh besar yang saat ini memang sedang memiliki pengaruh besar di Indonesia yaitu Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, diharapkan untuk pamornya bisa menular kepada pasangan ini. Nah, terkait hal ini saya malah melihatnya apakah ini efektif atau tidak. Tentu ini akan sangat efektif. Terbukti misalnya turunnya Bu Mega, tidak ada perbedaan hasil survei yang saat ini terjadi di Jawa Tengah. Tingkat elektabilitasnya juga sudah mulai mendekat dan memang meskipun di beberapa hasil survei pasangan Pak Lutfi dan Taj Yassin masih relatif unggul. Nah, melihat ini kemudian Bu Mega awalnya turun langsung ke Jawa Tengah. Hal ini kemudian membuat elektabilitas Pak Andika bisa sedikit terkerek. Melihat kondisi ini, pasangan Taj Yassin juga perlu untuk sepertinya mengimbangi turun gunungnya Bu Mega sebagai Kingmaker yang akan nanti mendampingi pasangan Pak Andika, juga berharap ada efek ekor jas dari Pak Prabowo yang kemudian sekarang menjadi diskursus ketika Pak Prabowo
dengan secara langsung dan terang-terangan memohon kepada pemilih-pemilih di Jawa Tengah agar mengarahkan dukungannya terhadap pasangan Lutfi dan Tas Yassin karena Pak Prabowo menganggap ini memiliki rekam jejak dan pengalaman yang cukup mumpuni. Nah, tentu turun-turun gunungnya para kingmaker ini akan membuat situasi akan semakin seru. Ini sudah seperti persaingan eh, perhelatan Pilpres begitu, yang kemudian ini akan kita lihat hasilnya 2 pekan mendatang, Mas Andi. Bang Ap, ini kan kalau kita belajar dari Pilpres kemarin Bang Ap ya, memang ini Jawa Tengah menjadi kunci gitu ya, selalu menjadi pembahasan karena salah satunya terkait dengan bagaimana ini Jawa Tengah merupakan markas banteng dari PDI Perjuangan seperti itu. Kemudian juga kalau melihat di Pilkada ini juga turun gunung juga semuanya, Presiden Prabowo Subianto, kemudian Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri ini turun gunung juga di sana. Tapi kalau melihat dari dukungan yang diberikan oleh para kingmaker, salah satu terkait dengan bagaimana dukungan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini melihatnya bagaimana Bang Ap? Karena ini responnya banyak sekali, berbagai komentar positif dan negatif juga ada ketika Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah. Ya, memang saya lihat dukungan Pak Prabowo ini kemudian berimplikasi terhadap reaksi di masyarakat, baik itu yang punya persepsi positif ataupun persepsi negatif. Bagi mereka yang punya perspektif positif bahwa Pak Prabowo selain sebagai presiden, kita harus tahu beliau juga ini adalah ketua umum Partai Gerindra yang ketika mengusung calon-calon kepala daerah, tanda tangan yang akan merekomendasikan pasangan calon langsung ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Akan tetapi Mas Andi, jangan pernah lupa bahwa Presiden Prabowo Subianto ini juga melekat jabatan sebagai presiden. Di antaranya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dan juga sebagai panglima tertinggi TNI dan Polri. Inilah yang kemudian di sisi seberang ada pandangan bahwa Pak Prabowo semestinya tidak boleh melakukan itu karena ini secara etika akan menerabas dan cukup tidak bisa mengesampingkan. Yang pandangan ini tetap tidak bisa membedakan Pak Prabowo sebagai individu itu terbagi menjadi beberapa entitas. Satu, entitas sebagai presiden yang memiliki kekuasaan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI Polri. Akan tetapi juga jangan pernah lupa, Pak Prabowo memiliki sisi lain, beliau adalah politisi yang juga ditegaskan masih mengampu sebagai ketua umum Partai Gerindra. Bahkan, seperti yang saya sebut tadi, untuk rekomendasi semua pasangan calon yang berlaga di pemilihan kepala daerah, tanda tangan langsung itu adalah dari tangan Prabowo Subianto. Nah, untuk membedakan entitas-entitas ini secara peraturan sebetulnya Mas Andi ya, tidak ada hal yang diterabas dan dilanggar oleh Pak Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Sebagai seorang politisi, sebagai ketua umum Partai Gerindra, Pak Prabowo juga memiliki hak politik terkait dukungan-dukungan dan sikap-sikap politik. Kenapa demikian? Karena dalam peraturan yang diatur untuk harus netral dan tidak boleh berpihak itu cuma 3 sektor. Nomor 1 adalah ASN, aparatur sipil negara. Yang kedua adalah Tentara Nasional Indonesia, dan yang ketiga adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kalau 3 hal ini nggak boleh melakukan secara terang-terangan untuk berposisi politik di sektor mana. Akan tetapi sebetulnya kalau untuk kedudukan presiden, secara peraturan tidak ada yang mengatur dan melarang untuk bisa berposisi politik di sektor mana. Nah, mungkin yang dipertanyakan oleh kawan-kawan yang saat ini memberikan uraian yang insinuasi negatif itu adalah karena Pak Presiden dikhawatirkan akan membawa gerbong instrumen kekuasaannya dalam mendukung secara terang-terangan Taj Yassin dan Pak Lutfi dan Taj Yassin. Akan tetapi Mas Andi ya, saya urai lagi. Untuk memisahkan ketiga entitas atau 4 entitas yang ada di Pak Prabowo, sebetulnya kita bisa melihatnya dengan indikasi sederhana.
ketika Pak Prabowo menjadi melekat di dalam dirinya itu sebagai sosok presiden, sebetulnya dalam undang-undang peraturan Mensesnek itu sudah bisa kita lihat, Mas. Ketika seorang presiden sedang menjalankan tugas kepresidenan, maka cukup dilihat PIN yang dipakai oleh presiden, apakah dia sedang bertugas atau tidak. Maka itu kalau misalnya seorang presiden sedang berada dimanapun, kemudian dia membawa PIN yang menandakan bahwa saat itu dia sedang bertugas sebagai seorang presiden yang semua kewenangan ada di dalamnya, yaitu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI Polri, tentu itu bisa kita jadikan rujukan bahwa dia berbicara itu mewakili negara sebagai presiden. Akan tetapi ketika PIN itu sudah tidak tersemat, waktu yang diberikan juga tidak melibatkan instrumen kekuasaan yang ia punya, tentu hal ini juga kita bisa urai. Pak Prabowo saya lihat ketika memberikan dukungan itu tidak ada PIN sama sekali, bahkan tidak ada atributisasi jabatan beliau sebagai presiden, yang kemudian hal ini menengarai saya sebetulnya Pak Prabowo sudah paham betul terkait hal ini, bahwa dukungan yang beliau berikan tidak sedikit pun menempel pada diri Pak Prabowo itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau memberikan itu dukungan itu karena memang tanda tangan untuk menyorong nama Lutfi dan Taj Yassin itu hadir dari rekomendasi langsung yang ditandatangani oleh Pak Prabowo. Dalam sektor-sektor seperti ini saya pikir jelas, dan memang kalau saya telaah Mas Andi, yang melakukan uraian kritik ini adalah mereka-mereka yang memang selama ini bertugas untuk mengurai. Saya pakai bahasa yang agak lebih sederhana, bukan benci, bukan nyinyir, tapi mereka bertugas untuk memberikan kritik-kritik terhadap Pak Prabowo. Dan untuk Pilkada Jawa Tengah, karena ini sangat bersinggungan langsung dengan PDIP, kemudian ditambah dengan PDIP yang kemarin sempat bersuara di DPR. Saya bisa memahami apa yang dilakukan PDIP karena ketika nanti Pak Prabowo turun langsung untuk membantu pasangan Lutfi dan Taj Yassin, akan berimplikasi nanti dengan potensi terkalahkannya sekarang pasangan yang didukung oleh PDI PDIP. Dan Perjuangan. ini sudah seperti yang kita diskusikan waktu pertama-pertama kita di program Sorotan Utama, Mas Andi, bahwa PDIP dalam menempatkan diri pasti beberapa hal akan mendukung pemerintah Pak Prabowo, dan di beberapa hal secara proporsional akan memberikan kritik-kritik ketika, dalam tanda kutip, ketika kepentingan PDIP agak cukup terancam. Nah, kondisi ini yang kemudian tentu harus bisa dipahami secara realistis. Kritik yang diberikan kepada Pak Prabowo harus proporsional. Selama ini mungkin ketika diskursus Pak Prabowo memberikan dukungan ini lebih banyak terhadap harapan agar ketika Pak Prabowo memberikan dukungan ini, dan tidak semestinya harapan mereka untuk melakukan ini karena Pak Prabowo sebagai kepala negara dengan kepala pemerintahan, itu kemudian diharapkan Pak Prabowo tidak turut campur terhadap hal ini. Akan tetapi lagi-lagi ketika kemudian kita bergeser kepada sisi Pak Prabowo ini selain presiden juga punya hak politik dan hak-hak yang lain secara individual, ngatur keluarga, terkait juga misalnya untuk turut serta dalam kontestasi pilkada di beberapa wilayah di Indonesia ini, di semua wilayah di Indonesia ini. Baik Bang Ab, tadi Bang Ab sempat menyebut kalau ada beberapa stakeholder atau tokoh seperti itu yang memang ini bertugas untuk melakukan kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ini terlebih di Pilkada 2024 yang tadi Bang Ab sempat singgung, terlebih ini menyinggung soal PDI Perjuangan yang dalam tanda kutip ini mulai ketakutan terkait dengan elektabilitas calonnya di Pilkada Jawa Tengah yang notabene adalah markas dari Banteng itu sendiri. Tapi kalau kita merucut ke bagaimana Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya seberapa penting ketokohan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra khususnya di Pilkada 2024, Bang Ab? Ya, kita tahu sebagaimana telah diungkap oleh Mas Andi tadi bahwa memang Jawa Tengah ini kenapa kemudian Bu Mega sampai berkenan untuk turun gunung dari Singgasana langsung berdiam diri di Jawa Tengah untuk memastikan pasangan yang didukung PDIP bisa memenangi kontestasi, karena memang jika kemudian Jawa Tengah ini bobol, menurut hemat saya ini akan menjadi pertaruhan besar terhadap mulai tergerusnya citra politik PDIP di kalangan publik. Kita tahu memang bahwa
Jawa Tengah itu secara kesejarahan menjadi kantong terbesar pusat pendukung PDIP, bahkan pendukung-pendukung PDIP ini di apa namanya di Jawa Tengah itu tidak akan lekang dan tidak akan mudah digeser dengan narasi apapun, dengan kejadian politik apapun. Tentu ini akan menjadi pertaruhan besar. Akan tetapi dalam pilkada sebelum 2024 ini ternyata juga ketika ada calon baru yang mencoba untuk bekerja keras di sana, waktu itu Sudirman Said juga hampir-hampir bisa mengalahkan pasangan dari PDIP meskipun tetap kalah, tapi selisihnya tidak begitu tebal lagi. Kemudian saat ini calon dari Kim yang kemudian itu terrepresentasi di Pak Lutfi dan Tats Yassin juga secara elektabilitas di awal terhadap pasangan yang didukung oleh PDIP itu agak mulai terkikis gitu untuk apa namanya calon-calon yang diendorse oleh PDIP. Itu kenapa saya sangat bisa memahami kenapa Bu Mega kemudian harus turun gunung langsung untuk terjun ke Jawa Tengah karena ini adalah basis yang menjadi representasi wajah dari PDIP. Jika kemudian nanti PDIP bisa dikalahkan di wilayah ini, tentu ini akan sangat berimplikasi secara citra keseluruhan nasional terkait posisi PDIP di tingkat nasional. Nah, ini tentu kemudian saya bisa memahami kenapa PDIP selain dengan tadi yang disebut Mas Andi bertugas untuk mengurai apa-apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo meskipun kadang-kadang tidak substansial tetap ada harus dikritik yang penting bunyi gitu. Maka politisi-politisi PDIP juga melakukan sesuatu yang cukup keras terkait dukungan Pak Prabowo yang sebetulnya secara peraturan tidak ada yang dilanggar, secara posisi juga Pak Prabowo bisa menempatkan, tadi sudah saya sebut, untuk bisa membedakan di mana Pak Prabowo itu nanti berposisi sebagai presiden dan sedang bertugas sebagai presiden, salah satu indikator sederhana yang bisa kita lihat adalah dari PIN yang akan dikenakan. Ini bisa menjadi penanda kapan Pak Prabowo ketika bertindak, berperilaku, berbicara, mewakili negara, itu tinggal sederhana untuk melihat PIN itu dikenakan oleh Pak Prabowo atau tidak. Jika tidak dikenakan, tentu posisi Pak Prabowo ketika itu memang sedang tidak dalam posisi dan kapasitas sebagai pejabat presiden. Akan tetapi kalau itu sedang melekat, tentu itu menjadi representasi Pak Prabowo sebagai presiden. Hal sederhana ini tentu harus bisa kita pahami yang kemudian akan memudahkan kita untuk mengurai narasi-narasi yang keluar terkait misalnya dukungan Pak Prabowo terhadap Tats Yassin dan terhadap Pak Lutfi Ahmad dan Lutfi dan Tats Yassin. Yang kedua, ketika Pak Prabowo mengumumkan itu, tembok biasa Mas Andi. Tidak ada lambang kenegaraan, tidak dilakukan di podium. Pak Prabowo pakaiannya juga cukup sederhana, tidak ada emblem apapun yang menunjukkan Pak Prabowo sedang bertugas sebagai presiden. Dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, telah menyatakan Pak Prabowo ketika menyatakan dukungan itu sedang tidak dalam tugas kenegaraan. Pak Prabowo menyampaikan itu sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang memang ketika merekomendasikan pasangan Ahmad Lutfi dan Tats Yassin di apa namanya tanda tanganin langsung oleh beliau. Jadi hal ini kemudian juga sudah dikuatkan oleh apa namanya Kepala Komunikasi Presiden Mas Hasan bahwa memang tidak ada yang dilanggar secara peraturan oleh Pak Prabowo. Akan tetapi kritik ini juga saya bisa memahami karena kekhawatiran terbesar oleh para pengkritik jika kemudian apa yang dilakukan Pak Prabowo yang sebetulnya meskipun saat di apa namanya dilakukan dukungan itu tidak sebagai presiden dikhawatirkan akan memobilisasi instrumen semua yang melekat di Pak Prabowo sebagai seorang presiden untuk memenangkan pasangan Lutfi dan Tats Yassin. Nah, ini yang tentu harus bisa dipelototin oleh banyak pihak. Apakah Pak Prabowo melakukan itu? Jika melihat indikasi dari videonya tidak sama sekali. Nah, apakah nanti di lapangan akan berbeda? Nah, ini tentu pasangan-pasangan yang sedang berkontestasi di Jawa Tengah perlu melakukan upaya untuk pengawasan secara ketat, kemudian melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk agar instrumen-instrumen yang melekat di Pak Prabowo itu tidak terpakai untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan jika itu ada baru nanti dipersoalkan dengan serius. Akan tetapi kalau dukungan Pak Prabowo hanya
yang berposisi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga beliau adalah seorang politisi, tentu hal ini tidak ada pelanggaran yang Baik. menurut hemat saya tidak ada pelanggaran yang dilampaui oleh Pak Prabowo, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kalau kita mencermati bagaimana apa saja yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden maupun sebagai ketua umum Partai Gerindra, ini memang kita selalu melihat bagaimana konteks yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini menaati aturan. Kalau yang tadi Bang Ab jelaskan, dalam konteks video yang disebarluaskan di media sosial, ini tidak mengenakan PIN seperti itu, pakaian juga sederhana, dan juga tidak dalam konteks agenda kenegaraan. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau membahas berbagai isu terkait dengan Pilkada 2024 serentak di tanggal 27 November ini. Nanti kita akan tunggu bagaimana hasil terutama di 6 wilayah yang tadi kita sudah bahas Bang Ab, dan kita harapkan memang nantinya calon-calon yang terpilih pemimpin kepala daerah ini diharapkan bisa berkolaborasi dengan pusat membangun Indonesia ke depan yang jauh lebih baik. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mampir di Sorotan Utama. Salam sehat Bang Ab. Salam sehat Mas Andi, terus semangat. Ya pemirsa, Sorotan Utama kali ini usai membahas bagaimana terkait dengan Pilkada serentak 2024. 27 November tinggal menghitung beberapa pekan atau bahkan beberapa hari lagi, dan kita nantikan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah baru di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Kita harapkan tentunya untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.